Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, di pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan satu buah materi, dan ini adalah video sederhana materi untuk kelas 11 pelajaran bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia di kelas 11 ini, materi yang pertama yaitu mengenai teks prosedur, atau di dalam judulnya yaitu bab 1 tentang prosedur dalam revolusi industri. Mau tidak mau, di tengah situasi pandemi COVID-19, akhirnya belajar juga harus menggunakan media online atau media daring. Maka saya membuat video sederhana ini untuk para siswa-siswi tingkat SMK kelas 11. Materi yang pertama yaitu teks prosedur. Apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur? Pengertian dari teks prosedur itu yaitu sebuah teks yang menunjukkan dan atau menjelaskan proses membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Artinya di sini teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang agar suatu tindakannya dapat terlaksana dengan baik dan tujuannya terlaksana dengan baik. Dalam dunia industri, teks prosedur berperan sebagai acuan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu secara bertahap dan tepat sasaran. Dengan kata lain, teks prosedur yaitu sebuah teks yang berisi tentang panduan langkah-langkah, entah itu membuat sesuatu hal, misalkan dalam membuat sebuah produk makanan lah, atau produk-produk lainnya, atau teks yang prosedur yang berisi sebuah tata cara atau panduan langkah-langkah untuk mengoperasikan sesuatu, misalkan tata cara menghidupkan atau mengoperasikan sebuah mesin di industri, atau misalkan mengoperasikan suatu, misalkan mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, dan atau kita misalkan mengoperasikan mau menyalakan sebuah komputer. Maka tentunya di dalamnya ada yang namanya langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dilakukan oleh seseorang. Lanjut. Ada beberapa jenis mengenai teks prosedur, dibagi menjadi 3 jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yang kedua yaitu teks prosedur kompleks, dan yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Apa pengertian dari ketiga jenis teks prosedur tersebut? Mari kita lihat. Pengertiannya yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana jelas dari katanya aja sederhana. Artinya sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau cara-cara yang sangat sederhana, yang hanya dapat dilakukan dengan 2 atau 3 langkah atau 3 tahapan saja. Jadi tidak terlalu rumit. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini mencakup banyak langkah. Jadi banyak tahapan-tahapannya, tidak hanya 1 atau 2 atau 3. Bisa mencapai 5 atau bahkan 10 langkah atau 10 tahapan. Misalkan seperti teks prosedur tentang seseorang kena tilang, bagaimana nanti cara proses kita di persidangan, nanti kita membayar uang denda tilang dan lain sebagainya. Tuh, jadi langkah-langkahnya banyak. Tidak hanya 1 atau 2 atau 3 langkah saja. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Nah, ini teks prosedur ini merupakan prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat, serta relatif dapat atau mudah dipahami oleh seseorang ketika sekali atau 2 kali baca. Contohnya di sini saya mencatatnya, misalkan prosedur tata cara mencuci jersey sepak bola orisinal. Tujuannya apa? Ya tentunya untuk supaya jersey sepak bola yang orisinal tersebut tidak mudah rusak. Tuh, jadi ini sangat mudah sekali, langkah-langkahnya pun mungkin tidak terlalu kompleks atau tidak terlalu banyak. Ciri-cirinya
yang disebut dengan teks prosedur. Bagaimana? Mari kita lihat. Yang pertama atau yang A, jelas ciri-ciri teks prosedur yaitu berisi langkah-langkah. Artinya ya tahapan-tahapan. Langkah-langkah A, B, C, D dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang B, yang kedua, disusun secara informatif. Karena teks prosedur bertujuan untuk memberikan informasi kepada si pembacanya, ya tentu disusunnya pun secara informatif pula dengan bahasa-bahasa yang berisi informasi-informasi. Yang ketiga, yang C, dijelaskan secara terperinci. Ya, harus. Jadi artinya detail. Tahapan-tahapannya yang harus dikerjakan apa saja dari A, B, C, D, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang D, yang keempat, bersifat objektif. Artinya di sini semua orang bisa memahaminya. Jadi tidak berdasarkan sisi pandang si pembuat teksnya saja atau sisi pandang dari satu orang saja. Jadi artinya bersifat objektif, bersifat umum. Yang kelima, yang E, yaitu menggunakan syarat atau pilihan. Ya, tentunya ada syarat-syarat atau pilihan-pilihan di dalamnya. Kalau tidak melakukan ini harus ke sini dulu, dan seterusnya. Yang keenam, kalimatnya jelas. Menggunakan kalimat yang logis dan singkat. Jelas dalam artian bahasanya mudah dipahami oleh orang lain. Logis artinya ya mudah dicerna oleh pemikiran orang lain, dan singkat tentunya tidak bertele-tele karena di dalamnya teks prosedur itu berisi langkah-langkah yang tentunya ya dengan cara singkat. Yang terakhir, yang G, teks bersifat aktual, akurat dan logis. Tadi sudah dibahas kalau yang logis ya. Sifat aktual artinya ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, akurat artinya tepat sasaran. Selanjutnya ya, informasi di dalam teks prosedur itu yang disampaikan dalam teks prosedur dapat berupa pernyataan umum. Artinya ada gambaran-gambaran umum apa yang mau kita tulis di dalamnya. Dan dilanjut dengan tahapan-tahapan. Artinya tahapan-tahapan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan demikian, pernyataan umum biasanya menggambarkan awal teks. Misalkan kita cara menghidupkan komputer, kita menulis dulu di paragraf pertamanya yaitu berisi gambaran umum. Kenapa kita perlu tahu tata cara menghidupkan komputer yang baik dan betul, misalkan. Jadi gambaran umumnya seperti apa. Terus tahapan-tahapan itu sementara tahapan berisi urutan kegiatan yang dipaparkan. Tahap yang pertama, langkah yang pertama apa nih yang dikerjakan, kedua dan seterusnya. Dan langkah-langkah tersebut tidak dapat diubah susunannya. Artinya misalkan kita tata cara menghidupkan komputer, nggak mungkin kita langsung memijit atau memencet tombol on off-nya tanpa kita menyambungkan dulu setrumnya atau listriknya atau powernya. Kita harus dulu menyalakan atau menyambungkan kabel ke listrik, baru kita mencet tombol on off seperti itu. Lalu kita tunggu dan seterusnya. Bagaimana tahapan-tahapan ini berurutan secara baik dan benar sampai dari awal sampai akhir. Baik, sekian saja untuk pertemuan kali ini mengenai teks prosedur. Itu mengenai gambaran umumnya saja, apa yang dimaksud dengan teks prosedur, bagaimana ciri-cirinya dan tujuan-tujuannya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya untuk lanjutan dari materi bab 1 yaitu mengenai teks prosedur. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.